Hai Sobat Sehat Panti Waluyo, kita kembali lagi di acara Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo. Nah, kali ini kita bertepatan dengan peringatan World Breastfeeding Week atau Pekan Menyusui Sedunia. Dan hal ini merupakan cara WHO dan UNICEF untuk mendukung ibu menyusui di seluruh dunia. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema yaitu menyusui, ibu terlindungi, anak kuat, bumi sehat. Oleh karena itu, sudah hadir bersama kita narasumber dari Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta, Dr. Agus Wijata, spesialis anak. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak Rina. Gimana kabarnya? Ya, sehat selalu. Sehat ya, puji Tuhan. Semoga kita juga semuanya sehat selalu ya, Dok ya. Amin. Dan juga tidak lupa kita mengingatkan untuk sobat sehat semuanya bahwa Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta itu aman karena kita semuanya melakukan protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah dan itu dilakukan semuanya oleh rumah sakit gitu ya, Dok ya. Jadi tidak perlu takut lagi untuk ke Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta karena kita menjamin aman. Nah, oleh karena itu untuk sebelum kita bareng-bareng untuk membahas mengenai ASI, mengenai tema kali ini, kami juga mengundang untuk sobat sehat semuanya beratensi melalui kolom komentar, bisa bertanya, bisa juga kirim-kirim salam, atau mungkin nanti bisa menanggapi gitu ya. Kita sudah membicarakan tentang apa, nanti bisa ditanggapi lewat kolom komentar. Juga jangan lupa untuk mengunjungi channel YouTube kita di Rumah Sakit Panti Waluyo. Di sana banyak sekali edukasi yang sudah kita post gitu ya. Nanti biar misalnya butuh untuk edukasi tentang DM atau butuh edukasi tentang sakit pinggang atau ginjal, itu semuanya ada di sana gitu, Dok. Jadi edukasi kita tuh banyak sekali di YouTube. Dan ini tinggal dicari aja gitu, Dok. Oke, kita lanjut aja ya, Dok ya. Langsung kita masuk ke materi kali ini tentang menyusui. Nah, sebenarnya ASI itu seberapa penting sih, Dok, untuk bayi sebenarnya? Nah, ini yang saya kira semua pemirsa ibu-ibu sekalian sudah pada tahu ya. Iya. Tuhan sudah melengkapi. Kalau seorang wanita melahirkan, maka sudah memang dikasih payudara. Payudara ini yang akan memproduksi ASI, air susu ibu. Dan inilah uniknya alam ya, nature ya. Jadi memang ASI keluar. Rata-rata memang 1-3 hari setelah melahirkan dia akan keluar dan kebutuhan bayinya akan cukup nanti sampai rata-rata seminggu. Jadi memang ASI ini memang sudah disiapkan sedemikian rupa sehingga memang khusus untuk bayi yang baru lahir itu. Nah, ini kan ada inisiasi menyusui dini nih, Dok. Tadi ASI keluarnya 3 hari, sementara kan biasanya kalau lahir langsung disuruh ASI gitu, itu biasanya keluar nggak sih, Dok? Ya, jadi bukan ASI keluarnya 3 hari, Mbak Rida. Oh, bukan gitu ya? ASI keluarnya mulai dari lahir sampai 3 hari. Jadi bisa masih ada toleransi sampai hari ketiga untuk keluarnya ASI itu. Nah, inisiasi menyusui dini ini adalah kita melatih baik motorik dan refleks bayi itu. Begitu lahir langsung melekat pada ibu. Karena ini faktornya berpengaruh baik terhadap tumbuh kembang dan juga perkembangan psikologis dari bayi. Jadi bayi begitu lahir terus kemudian diletakkan di dada ibu. Nah, bayi ini akan melakukan primitive crawling atau merangkak ya. Refleks merangkak secara primitif untuk mencari puting ibu. Kemudian dia bisa menghisap sendiri. Nah, ini kalau kita bisa melihat videonya, kalau sobat sekalian bisa melihat videonya di YouTube atau dimanapun ada, ini sangat amazing kalau kita bilang. Sangat hebat lah itu. Kayak dia kayak main insting gitu ya, instingnya jadi kita sendiri takjub, baru lahir seperti bisa merangkak, bahkan bisa mencari nih. Nah, jadi punya insting. Ya, berarti memang pentingnya bukan hanya sebagai asupan jasmani, tetapi juga untuk mentalnya, begitu ya, Dok ya? Betul. Sisi psikologisnya juga ya? Sisi psikologis. Berarti kalau misalnya ASI eksklusif ini sebenarnya sampai kapan? Umur berapa, Dok? Betul. Nah, ini yang sobat sekalian perlu perhatikan, ibu-ibu sekalian, bahwa ASI eksklusif itu diberikan sampai 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Kalau kita orang Jawa bilang ASI tok,
nggak ada yang lain. Oke. Nah, jadi ibu-ibu jangan kadang-kadang ikut tren. Sebelum 6 bulan sudah diberi makan, atau sebelum 6 bulan betul. ada yang sudah diberi pasta. Tidak perlu, tidak perlu kita mengikuti tren-tren itu. Jadi tidak ada gunanya seorang bayi sebelum 6 bulan sudah diberikan makan. Tidak ada gunanya. Banyak bahayanya, tidak ada gunanya. Jadi gitu ibarat seperti bayi kita itu baru seperti sepeda, tetapi dikasih muatan mobil. Wah, itu berat banget. Nah, kalau sepedanya nggak apa-apa ya itu untung. Tapi pasti sebagian besar akan ada apa-apanya. Betul. Ya seperti misalnya bannya jalannya nggak lurus lagi nanti akhirnya. Nah, jadi itu tidak disarankan. Oke. Jangan. Berarti memang untuk 6 bulan gitu ya, setelah itu 6 bulan boleh eksklusif. Oke, 6 bulan eksklusif. Setelah Tapi itu ASI dilanjutkan sampai 2 tahun. Oke. Boleh dilanjutkan sampai 2 tahun. Dilanjutkan, bukan hanya ASI tok. Nah, jadi ASI ada makanannya, ada makanan pendamping tambahan. ASI-nya setelah usia 6 bulan. Itu boleh sekali. Oke, kalau misalnya itu tadi diberikan sebelum 6 bulan, Dok. Tadi kayak muatannya tadi terlalu berat gitu ya, Dok ya. Efeknya apa aja sih, Dok? Biasanya yang misalnya ada beberapa ibu-ibu yang menerapkan itu. Yang ringan seperti adalah terjadi gangguan penyerapan malahan. Oke. Karena kan memang ususnya belum saatnya untuk menyerap makanan padat. Nah, ini diberikan makanan padat, akibatnya malah akan terjadi gangguan penyerapan. Kalau, nah ini kembali lagi bahasa Jawa nih, orang Jawa bilangnya semplok. Semplok, oh ya. Nah, kalau yang Jawa pasti tahu tuh, semplok. Ya, karena ini IG kan nasional, mungkin maaf yang bukan Jawa ya, artinya semplok itu sudah seperti kayak turun mesin, jadi mesinnya sudah nggak kuat lagi nantinya untuk berjalan lebih jauh. Nah itu kemudian itu yang ringan, yang sampai yang berat ada yang bisa jadi anemia malahan karena penyerapan zat besi malah terganggu karena usus nggak bisa menyerap. Bahkan yang lebih ekstrim lagi terjadi ileus. Ileus itu usus masuk ke usus karena terlalu berat kerjanya. Nah itu malah harus operasi. Ya, artinya memang kita disarankan sampai 6 bulan itu ASI tok tadi ya, Dok ya. Betul. Jangan ditambahin apa-apa karena belum siap gitu ya, kayak badannya, tubuhnya tuh belum siap untuk menerima makanan pendamping gitu ya, Dok ya kayak. Nah, kalau tadi kan 6 bulan, Dok. Terus kalau memberikan ASI itu sendiri maksimal berapa jam sih, Dok? 1 jam gitu boleh nggak sih ngasih ASI? Rata-rata memang kalau di awal-awal ya, di awal-awal itu awal menyusui baru lahir itu rata-rata 5-15 menit. Itu rata-rata sih. Cuman seiring berjalannya waktu dan juga kondisi bayi. Kalau bayi kecil memang akan menyusunya semakin lama. Karena dia menghisapnya juga kan tidak sekuat bayi yang besar ya. Jadi akan lebih lama kalau bayi kecil. Nah, kalau bayi yang besar, bayi yang normal, beratnya ideal antara 2,5 kilo sampai 4 kilo, itu dia maka akan rata-rata itu 15 sampai 30 menit. Karena kita harus ingat di bawah 15 menit ASI itu baru mengandung protein saja. Ini yang namanya formilk. Formilk. Ya, di atas 15 menit maka mulailah keluar ASI-nya mulai mengandung lemak. Ini yang dinamakan hind milk. Nah, kalau bayi cuma dapat formilk maka bayinya sehat, tapi kecil, kurus. Karena mengandung protein saja. Nah, ibu yang satu menyusui kok bayinya bisa gemuk? Apa kualitas ASI-nya yang beda? Enggak, karena dia menyusui lebih dari 15 menit. Jadi di dalam ASI-nya terkandung lemak-lemak juga sehingga bayinya terlihat gemuk. Betul. Jadi seperti itu. Jadi dibatasi sampai 30 menit ya, Dok ya? Tidak juga. Rata-rata sebegitu. Kalau bayinya mau menyusu terus bagaimana, Dok? Iya, nggak apa-apa. Asal ibunya kuat boleh. Karena bayi dia kalau sudah kenyang maka dia akan tertidur pulas dan dia akan kelihatan tenang, damai. Kalau belum kenyang, ya nggak akan dilepas itu. Gitu ya. Berarti nunggu kenyang, sebenarnya nunggu kenyang bayinya. Nunggu bayi kenyang saja. Nah, kalau misalnya tadi udah tidur terus ibunya menyat tuh apa?
Ibunya pergi gitu terus langsung bangun lagi, bisa menyusul lagi ya dok ya? Bisa menyusul lagi. Wah, luar biasa. Itu dia, selama ibunya kuat dan bayinya Nggak mau, masalah. silakan, nggak apa-apa. Oke, nah ini berarti perjuangan sekali untuk ibu-ibu ya, makanya Betul. ada perjuangan mengasihi itu tadi ya dok ya. Betul sekali. Dan ini banget apa namanya, populer banget nih di kalangan ibu-ibu muda nih, selamat berjuang mengasihi, seperti itu iya. banyak sekali jargon-jargonnya. Oke, kami tetap mengundang sobat sehat semuanya supaya terus beratensi, bisa bertanya-tanya atau mungkin pengalaman pribadi, mumpung nih ada dokter spesialis anak yang bisa ditanya-tanyain gitu. Dan ini dok, mungkin mau tanya yang bisa nggak sih kira-kira kalau seorang ibu itu tidak menghasilkan ASI gitu dok? Ya, jadi memang ada beberapa kondisi, ya, ada beberapa kondisi yang terpaksa ibunya tidak bisa menyusui. Oke. Seperti mengidap beberapa penyakit, kemudian memang ada kelainan hormon sehingga ASI-nya tidak bisa diberikan, atau memang ada problem di bayinya. Contoh bayinya prematur kecil dan tidak bisa menyusu. Itu ASI bisa diperah, diberikan lewat sonde juga bisa, tetapi ada beberapa kondisi memang yang benar-benar tidak bisa diberikan. Maka kalau sudah seperti itu, ya terpaksa kita mesti memberikan asupan yang lain, ya, bentuk yang lain dari susu tersebut. Ya, itu. Oke, berarti ya memang walaupun ada kondisi-kondisi tertentu ya tidak patah arang untuk memberikan asupan yang terbaik untuk bayi ya, intinya seperti itu. Betul. Dan ASI pun tidak menjadi kontraindikasi apabila ibunya sehat dan tidak mengidap penyakit-penyakit tertentu. Maka ASI tetap bisa diberikan meskipun misalnya bayinya dirawat di ICU bayi ataupun bayinya sakit, belum bisa menghisap, refleks hisapnya masih lemah, maka tetap bisa diberikan ASI-nya. Bisa lewat sonde, ya, atau secara oral juga lewat pakai dot atau pakai feeding cup, itu juga bisa. Oke, berarti masih banyak sekali cara ya sebenarnya. Bisa dikonsultasikan juga ke dokter spesialis anak supaya ada cara-cara yang tepat untuk memberikan ASI meskipun tidak bisa secara langsung gitu ya, secara direct gitu. Oke dok, kalau misalnya ini tadi kan berkaitan dengan mungkin ASI tidak lancar. Nah ini ada pengaruh nggak dok? Makanan apa yang bisa bikin ASI itu lebih lancar? Ada nggak? Nah, sebetulnya pusat dari produksi ASI itu kan ada di otak ya, lebih tepatnya di hipofise. Nah, dia di mana hipofise ini akan mengeluarkan hormon prolaktin. Nah, hormon prolaktin ini itu bisa keluar tergantung dari hati juga. Hati dari atau mood, perasaan, dari mood pertama. Jadi memang 3 poros. Jadi pikiran, perasaan dan kemauan. Nah, kalau seorang ibu menyusui bayinya, bayi itu akan refleks melihat ke ibunya. Dan ibu melihat ke bayinya. Maka ini yang dinamakan akan memicu namanya let down refleks. Refleks let down. Ya, refleks membiarkan mengalir. Nah, itu akan terjadi aliran ASI. Jadi kenyotan bayi pada puting ibu, kemudian rasa sayang, terus kerja di hipofise mengeluarkan hormon prolaktin, maka ASI akan keluar. Nah, makanya pentingnya ibu-ibu untuk juga meminta support dari suaminya, karena penting sekali di masa-masa minggu-minggu awal melahirkan itu support dari keluarga. Karena dengan situasi yang baik, situasi yang menyenangkan semua, maka itu akan menunjang keluarnya ASI dengan baik. Betul sekali. Berarti mood, perasaan, terus itu pengaruh sekali terhadap keluarnya ASI gitu ya. Dibikin happy gitu ya dok ya. Harus dibikin happy. Harus dibikin happy. Nah padahal kan sementara kadang-kadang nih ada yang terus, loh kok ASInya nggak keluar loh, ini harus kayak gini kayak gitu kan ya dok ya. Dari lingkungan kadang yang seperti itu. Dari tadi yang ada nggak makanan sih yang bisa beberapa
Ya itu ini ya tidak semua ya. Jadi seperti semisal apa itu susu almond, susu kedelai, soya, kemudian jus pare, ada lagi apa itu marning, orang Jawa ya. Biar bancar itu. Ya biar bancar. Ya sebetulnya itu semua masih apa itu masih daun katuk. Ya itu semua ada penelitiannya, tetapi masih termasuk jamu. Nah, jamu itu dipercaya, tetapi belum sampai dosis efeknya yang bagaimana juga belum. Nah, jadi itu hanya membantu merangsang untuk hormon prolaktin tadi keluar. Dan yang terpenting adalah ibu-ibu, hormon prolaktin itu keluar puncaknya adalah di malam hari. Oh, malam hari ya dok ya? Jadi memang kalau malam hari menyusui itu utama. Jam berapa itu dok kalau malamnya? Enggak ada jamnya ya. Jadi rata-rata memang di malam hari dia. Jadi justru saat menjelang tidur itu irama tubuh kita justru hormon prolaktin akan keluar. Jadi lebih rileks juga ya. Di masa-masa kita lebih rileks, itu puncak-puncaknya hormon prolaktin. Betul. Mungkin kalau pagi juga kadang harus nyiapin makanan, harus kalau dari apa gitu ya. Itu pasti pasti susah pasti. Iya, benar banget. Nah, ini dok, kalau tadi ASI eksklusif yang dikasih ke bayi itu sebenarnya kandungannya apa aja yang bisa bikin itu harus diberikan ke bayi gitu, dok? Wah, ini ASI itu lengkap semuanya. Jadi semua sudah lengkap, baik dari proteinnya, kemudian dari lemaknya, dari karbohidratnya, vitaminnya, mineralnya. Jadi sudah tidak perlu disangsikan lagi, itu semua lengkap. Dari manusia, oleh manusia, untuk manusia. Wah, luar biasa. Ini ciptaan Tuhan itu memang seperti itu. Iya, memang sudah dilengkapin. Jadi Tuhan memberikan bayi sudah dilengkapin tuh. Ada susunya untuk membesarkan bayi ini. Nah, uniknya memang pada susu manusia pun mengandung laktosa. Nah, ini untuk ibu-ibu yang sudah pernah tahu atau bahkan mungkin sudah punya pengalaman bahwa laktosa ini pada susu sapi itu sering menimbulkan diare. Nah, uniknya susu manusia yang mengandung laktosa ini tidak menimbulkan diare. Padahal sama-sama ada laktosanya. Betul. Laktosa ini memang sumber karbohidrat. Nah, dia tidak menimbulkan diare pada manusia. ASI. Ya, ASI justru laktosanya mudah diserap, tidak menimbulkan diare. Mungkin karena memang dia memang untuk manusia, jadi kode genetiknya sama. Jadi memang penyerapannya mudah. Sedangkan ada susu sapi banyak yang terjadi intoleransi laktosa, menyebabkan alergi, bahkan juga bisa diare. Nah ini keajaiban manusia keajaiban ASI yang sudah diberikan Tuhan itu untuk manusia, untuk bayi terutama itu bikin perkembangannya jadi lebih baik gitu ya dok ya. Nah kita mau menjawab pertanyaan nih dok dari @Mikael Yon. Dok, bayi diberikan ASI donor apakah aman? Berapa umur ASI yang sudah diperah? Ya, monggo dok. Jadi ASI donor boleh diberikan nggak? Boleh. Ada syaratnya. ASI ini meskipun dok ini dari adik saya sendiri, dari keluarga saya sendiri, tetap ada syaratnya. Syaratnya adalah harus dicek beberapa penyakit yang menular lewat ASI. Bisa contohnya HIV, kemudian hepatitis, kemudian sifilis. Nah, 3 penyakit utama ini paling tidak harus dicek dulu. Kemudian setelah dicek ada penelusuran lagi dari pendonornya ini, apakah memang pendonornya ini, nah riwayatnya. Kemudian ASI ini sendiri pun harus diproses. Jadi tidak bisa langsung. Jadi tidak semudah itu di zaman sekarang. Mengingat adanya kegawatan, mengingat kemudian adanya proses hukum yang bisa berlangsung kalau terjadinya tidak sesuai prosedur, maka ini harus ada prosesnya gitu. Jadi bisa nggak diberikan ASI donor itu? Boleh. Boleh ya. Boleh. Secara secara fisiologis boleh. Tidak ada masalah. Jadi bukan berarti
bayinya ibu A harus dari ibu A, tidak. Nah, kalau zaman dulu ada namanya ibu menyusu. Jadi ibunya nggak mau menyusui, disusukan ibu lain. Itu zaman dulu bisa. Tapi kalau zaman sekarang itu karena melihat adanya proses hukum dan lain-lain, bisa terjadi tuntutan dan lain-lain. Nah, ini harus dipastikan dahulu. Kalau sudah pasti maka it's fine, tidak apa-apa, tidak masalah. Dan pertimbangan kesehatan juga ya dok ya, apalagi kan eranya COVID nih dok. Iya. Ya kan bahaya apalagi juga eranya sih, itu. Nah, apalagi sekarang dengan COVID, nah itu lebih lagi harus dicek. Harus lebih banyak cek supaya benar-benar ini aman untuk dikonsumsi oleh bayi ya. Betul. Gitu. Nah ini berapa umur ASI yang sudah diperah dok? Umur ASI maksimal yang sudah diperah? Yang sudah diperah, kalau di dalam suhu ruangan yang ideal 25 ya. 25 ya. Untuk ASI itu bisa bertahan 4-6 jam. Oke. Tapi kalau suhu ruangan yang sekarang 30, hati-hati. Kita tidak bisa memprediksi. Jadi memang sebaiknya setelah diperah segera diberikan. Itu paling aman ya. Atau lebih aman lagi jangan menunggu lebih dari 2 jam. Kalau kondisinya ibunya bekerja gitu gimana? Nah, kalau ibunya bekerja simpan di tempat yang dingin di bawah suhu 25. Jadi bawa coolbox, pastikan suhunya di bawah 25 tapi masih di atas 8 derajat, jadi tidak sampai beku. Kalau beku juga tidak boleh ya dok? Kalau beku harus dihangatkan dulu sehingga mencapai paling tidak sampai mendekati suhu tubuh sekitar 37 derajat. Nah itu aman diberikan. 25-37 itu aman. Berarti diberikan. Bisa juga dimasukkan freezer misalnya gitu ya dok ya? Betul. Boleh ya kalau dok dimasukkan freezer lama penyimpanannya. Ya, enggak masalah ya itu ya dok ya? Enggak masalah itu. Nah itu Kakak Yon silahkan kalau misalnya dia lagi punya bayi nih dok, mungkin dia juga butuh banyak informasi. Nah boleh sobat sehat semuanya yang mau bertanya, beratensi atau juga mau menanggapi soal ASI ini tadi, silahkan di kolom komentar atau juga nanti kalau ketinggalan bisa di IGTV atau juga bisa di YouTube Rumah Sakit Panti Waluyo. Nah dok, kalau ini tadi kan sudah membahas COVID ya dok ya. Nah kalau ibunya itu, ini ibu dan anaknya gitu dok. Nah ini ibunya tuh kena COVID atau dia mungkin OTG atau yang tanpa gejala gitu tuh gimana ya dok ya untuk memberikan ASI eksklusif ke bayinya? Jadi kalau pada ibu yang COVID, maka kan anaknya harus diperiksa dulu nih. Berarti dua-duanya ya harus diperiksa kan pasti, ya? Pasti kan akan jadi satu kesatuan. Nah, apabila memang ibunya positif COVID dan anaknya tidak, ya dengan terpaksa ibunya karantina. Dan anaknya juga tidak boleh dideketin tidak dulu. Boleh diberikan dulu. Tetapi bukan berarti tidak bisa diberikan selamanya. Ibunya kan masih bisa memerah ASI-nya. Nah, nanti kalau ibunya sudah negatif, silahkan menyusui lagi. Berarti sebenarnya juga bisa ya dok ya, diperah terus dikasihin ke bayi juga tidak masalah. Kalau posisi sedang COVID tidak ya? Tidak. Sama sekali tidak boleh gitu ya tapi dok kan ya? ASI tetap bisa dirangsang terus untuk keluar. Nanti begitu ibunya sudah diperiksa dan diulang pemeriksaan dan negatif COVID, maka baru bisa menyusui. Jadi kan rata-rata kan karantina rata-rata 2 pemeriksaan COVID di hari ke-7 setelah terdeteksi, kemudian diulang lagi nanti. Nah, kalau 2 kali negatif maka sudah aman ya untuk memberikan silakan menyusui lagi bayinya. Berarti memang tidak boleh sama sekali. Walaupun dia diperah terus dikasihin ke bayi juga nggak boleh ya dok ya. Itu bahaya. Bener. Nah sementara kalau misalnya bayinya yang positif gitu gimana ya dok ya penanganannya? Kalau bayi positif ini beda. Kalau bayinya positif maka bayinya yang dikarantina. Terus bayinya dikarantina. Ini dalam posisi bayinya nggak sakit apa-apa loh ya. Jadi tanpa gejala, tapi dia positif. Nah terus ibunya ya dengan terpaksa ibunya ikut ke bayinya dan tetap menyusui. Terus ibunya jadi positif dok. Ya iya. Kemungkinan iya. Ada kemungkinan iya, tapi ada kemungkinan juga tidak. Karena beberapa kasus bayinya positif, orang tuanya negatif. Gitu ya? Iya. Luar biasa. Sampai perawatan orang tuanya negatif.
Nah, bayi itu berarti dirawat gimana? Ya dirawat bersama ibunya. Okay. Nah, mungkin kan bayinya ditinggal sendirian, yang mau merawat siapa? Iya, karena masih bayi dia butuh banget ibunya. Jadi ya. kalau bayinya positif, justru dia menyusu terus ke ibunya. Tapi kalau ibunya yang positif, bayinya tidak, ya harus dipisah. Oke. Tapi kalau ibunya positif, bayinya positif, ya dirawat bersama. Ya kalau Asinya itu ya tetap diberikan, gitu. Tapi kalau yang bayinya yang positif ya tetap ibunya tetap harus. Iya. Oke. Itulah pengorbanan ibu. Bener. Bener ya, tapi nggak apa-apa sih ya. Tapi pasti juga ibu-ibu di sana juga nggak tega gitu Dok kalau misalnya. Ya nggak mungkin. Karena tidak mungkin kan? Juga. Tidak mungkin juga bayinya ditinggal. Nah, bener banget. Jadinya mau nggak mau ya dia harus menyusui walaupun kondisinya bayinya COVID gitu ya. Iya. Nah, ini perlu kita ingatkan juga buat sobat sehat semuanya, karena kita masa pandemi COVID ini kayaknya nggak berakhir gitu ya Dok ya, dan kami mohon supaya semuanya juga selalu menuruti protokol kesehatan supaya ini bisa dicegah dan tidak menyebar kemana-mana gitu. Jadi ya bayangkan aja kalau kita punya bayi, terus bayi kita positif, terus gimana habis itu gitu ya Dok ya, kita saling berempati satu sama lain. Itu sih yang bisa kita sampaikan juga. Nah Dok, dalam kondisi COVID seperti ini, mungkin dokter pengen menyampaikan apa terkhusus untuk ibu yang sedang berjuang mengasihi atau yang monggo silakan. Oke. Jadi untuk para sobat sekalian, ibu-ibu jangan menyerah. Jangan putus asa untuk mencoba tetap menyusui anaknya. Karena ASI ini yang terbaik. Tidak ada gantinya. Susuilah bayi Anda secara eksklusif 6 bulan. Dan kemudian teruskan pemberian ASI bisa sampai 2 tahun. Teruskan, artinya tidak hanya ASI saja, tetapi ada pendamping ASI, boleh diberikan susu yang lain. Kemudian ada juga makanan pendamping ASI, ya, untuk melatih bayi mulai makan. Itu 6 bulan ke atas. Jangan patah semangat. Selama masa pandemi ini, tetap yang penting adalah jaga kebersihan, ikuti protokol yang sudah diberikan, kemudian jaga jarak, dan itu tadi, kalau bayi jangan mencium bayi sembarangan, karena memang bayi ini masih rentan. Jadi kalau ada keluarga yang punya bayi, kita mau menjenguk, pastikan protokolnya, cuci tangan dan lain-lain, dan disarankan jangan dicium, karena kita tidak tahu kita ini positif COVID atau membawa yang lain, kita nggak tahu itu. Kemudian kalau seandainya terpaksa keluar dari rumah ke tempat umum atau gimana, kalau anak di bawah 2 tahun disarankan pakainya face shield. Jangan pakai masker, disarankan, dan tetap jaga jarak. Ya, itu saja. Itu tadi wejangan dari dokter spesialis anak Rumah Sakit Panti Waluyo kepada masyarakat semuanya, khususnya ibu yang sedang berjuang dalam mengasihi. Baik, terima kasih dokter untuk waktunya. Terima kasih kembali. Edukasi ini sangat penting, sangat membantu, dan kalau merasa penting dan membantu, silahkan di-share ke sobat sehat yang lain, ke tetangga, ke masyarakat yang lain. Gitu ya dokter, terima kasih sekali untuk waktunya. Terima kasih. Nanti silahkan dokter, kalau misalnya sobat sehat ini butuh untuk konsultasi, misalnya takut juga ke rumah sakit, silahkan ada Go Telemedicine juga. Itu program yang bisa konsultasi melalui online, biasanya lewat WhatsApp video call. Nanti di situ bisa ketemu dengan Dokter Agus, bertanya-tanya dan berkonsultasi. Baik, begitu mungkin cukup untuk hari ini. Kita akan kembali lagi di acara Prognosa di minggu selanjutnya, lebih menarik lagi, dan kita akan membahas seputar kesehatan semuanya untuk Anda. Oke dokter, kita akan sama-sama pamit sama sobat sehat ya. Dadah.